besar bencana alam ini adalah karena dari ulah manusia sendiri yang merusak alam dan jauh dari iman akan lingkungan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana sikap kita jika berada di lingkungan yang mayoritas banyak dengan maksiat dan takut akan diturunkannya azab atau bencana ke wilayah tersebut. Terima kasih. Saya Anjar Ayu Nitya, SNIM 20080100015 izin menjawab. Bencana yang adalah suatu ujian bagi kita sebagai makhluk Allah. Allah akan menguji hambanya agar manusia tahu bahwa semua di alam semesta ini miliknya dan Allah bisa kapan saja menghancurkannya. Jika ada seorang ulama alim yang berada di lingkungan yang penuh dengan maksiat, itulah tugas seorang ulama itu untuk menyampaikan ajaran Islam. Jika manusia tersebut tidak mau mengikuti ajarannya, maka Allah akan menurunkan bencana, yang mana itu adalah ujian agar manusia kembali kepada ajarannya dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anjar Ayung Tias ya yang sudah menjawab pertanyaan dari teman Anda. Ya, bagaimana kalau seandainya kita itu berada di lingkungan yang dimana lingkungannya itu adalah lingkungan yang tidak baik ya. Yang namanya lingkungan itu tidak hanya dari alam ya, tapi juga dari manusianya, dari perilakunya itu juga termasuk bagian dari lingkungan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang seseorang yang telah membunuh banyak manusia. Anda masih ingat Mbak Anjar? Pernah ada satu kisah seseorang yang membunuh banyak manusia. Sampai 99 orang dibunuh oleh satu orang ini. Mbak Anjar pernah mendengar kisah ini? Iya pernah Bapak, waktu SMA pernah diceritakan, tapi lupa Pak, dari Israel apa ya Pak? Ya, itu kisah-kisah dulu ya tentang Bani Israel atau mana itu saya nggak begitu ya paham untuk asalnya itu ya. Tapi kisah ini memang sangat populer dan kisahnya ini adalah dia adalah seorang yang telah membunuh banyak manusia, kemudian dirinya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingin mencari solusi bagaimana agar saya itu diampuni dosanya gitu ya dari kejahatan yang telah dilakukannya. Coba Anda bayangkan, seandainya ada satu orang membunuh sampai 99, satu kelas mati semuanya itu. Ya, mungkin hampir 2 kelas itu mati semuanya. 2 kelas A atau kelas B mati semuanya oleh satu orang. Betapa besarnya itu dosanya. Maka kemudian dia mencari solusi ke suatu orang yang soleh, ya dianggap soleh, seorang tokoh, kemudian didatangi dan ditanya, wahai Tuan, saya ini telah membunuh banyak manusia. Apakah saya masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Lah, nggak mungkin Anda itu akan diampuni. Betapa banyak dosanya kamu. Maka kemudian orang tadi kemudian yang membunuh, kemudian akhirnya membunuh pula orang yang ditanya tadi, maka menjadi 100 orang dibunuh. Ya. Namun orang ini masih gelisah dalam hatinya, ingin kembali kepada Allah, ingin bertobat, ingin memperbaiki perbuatannya, ingin menyesal dan sebagainya. Maka dia kemudian mencari orang lain lagi, orang yang soleh lagi, bertanya kepada orang yang soleh. Maka bertanya sebagaimana pertanyaan yang pertama tadi, ya, bagaimana wahai Tuhan, saya telah membunuh banyak manusia, apakah saya masih punya kesempatan untuk diampuni? Ya, kemudian dijawab oleh orang yang soleh tadi, ya, ya kalau mau bertobat dengan sungguh-sungguh siapa yang bagi Allah itu mampu saja Allah itu mengampuninya, intinya begitu ya. Jadi Allah akan mengampuninya. Tetapi kemudian setelah di akhir jawaban itu orang yang soleh tadi kemudian menasehati, wahai fulan, seseorang dia, kalau kamu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka pindahlah ke lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang tempat kamu tinggali adalah lingkungan yang buruk, yang memotivasi Anda untuk berbuat jahat, yang memotivasi Anda untuk sampai membunuh banyak manusia. Karena di situ adalah kampung yang buruk, maka tinggalkan itu kampungnya. Pindahlah ke kampung yang baik di sana.
Namun Allah menghendaki lain ketika dia itu berpindah di tengah-tengah perjalanan, ya, orang yang membunuh banyak manusia ini kemudian meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Maka kemudian ini para malaikat bingung, ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Masing-masing itu meyakini berhak untuk mengambil nyawanya, membawa nyawanya. Malaikat azab meyakini bahwa dirinya lah yang berhak untuk membawa nyawanya itu. Malaikat rahmat juga merasa begitu, merasa dirinya itu berhak untuk membawa nyawanya itu. Akhirnya kedua malaikat ini berselisih itu. Ya. Maka kemudian Allah menurunkan ya untuk memisahkan perdebatan ini. Maka solusinya bagaimana? Ukur jarak mana di antara dua kampung ini yang paling dekat. Ternyata ketika sudah diukur, ternyata perjalanannya itu sudah mendekati kampung yang baru. Maka kemudian dengan sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan yang mengambilnya adalah malaikat rahmat. Jadi pertanyaannya, Mbak siapa ya? Pertanyaannya dari Mbak siapa ini? Dari Mbak siapa? Mohon dibantu, saya ini banyak banget ya. Banyak banget pertanyaannya, saya susah untuk memilihnya. Oh, ini yang pertama mungkin ya. Ya, tentunya begitu ya, Mbak Rizky. Ada Mbak Rizky Gunawan ada? Mas Rizky, Pak. Mas Rizky. Ya, jadi apa hikmah dari ini semua, Mas Rizky? Jadi kita semuanya ini ketika berada di lingkungan tempat yang tidak baik, ya ada nasihat memang kita dipindah. Kalau tidak memungkinkan kita hidup di situ dan memotivasi kita berbuat jahat, maka hendaklah kita pindah dari lingkungan tersebut. Atau mungkin ini hikmahnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalau kita ini punya teman, carilah teman yang baik. Karena teman yang baik itu akan mengarahkan kepada kita kepada kebaikan. Tapi kalau kita punya teman yang tidak baik, maka ketika kita berbuat keburukan, teman kita membiarkan atau bahkan mengajak sama-sama untuk berbuat keburukan. Misalnya Anda berteman dengan orang yang minuman keras, ya, karena sudah nyaman di situ, ya, apa saja yang dilakukan di teman-temannya, akhirnya Anda bisa terbawa. Ya. Maka salah satu ciri orang yang beriman adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, mungkin berkumpul dengan anak-anak yang baik, maka itu akan menjadikan Anda itu menjadi orang yang baik. Ya, karena tadi memang daya tarik untuk berbuat jahat itu akan lebih jauh, lebih banyak untuk orang yang tinggal bersama dengan mereka. Tetapi untuk ketika Anda bersama dengan orang yang baik, maka insya Allah akan termotivasi untuk berbuat baik. Dan di farmasi saya yakin adalah anak-anaknya baik semuanya. Ya, mudah-mudahan saling nasihat menasihati itu ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi itu Mas Rizky, ada pertanyaan tambahan Mas Rizky? Sudah Pak, cukup Pak. Ya, ya baik. Silakan kelompok A, masih ada kesempatan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dengan NIM 208011016, izin menjawab pertanyaan dari Tria Febriani, yaitu bagaimana hukum seorang peziarah pada saat membersihkan makam dengan mencabut rumput di sekelilingnya. Apakah itu termasuk merusak lingkungan hidup? Izinkan saya menjawab. Jika mencabut rumput di halaman sekitar, memang harus selalu dibersihkan. Karena jika dibiarkan akan merusak dan menutupi jalan. Jadi bukan termasuk merusak lingkungan. Tetapi jika kita mencabut rumput di makam dengan tujuan membersihkan, ada beberapa hadis yang melarang dan ada hadis yang memperbolehkan dengan syarat tertentu. Dalam hal ini,
ada beberapa hadis, yaitu diantaranya dalam mazhab Syafi'i boleh jika sudah kering. Sedangkan dalam mazhab Hanafi hukumnya makruh jika masih segar atau basah dan mubah bila sudah kering. Mungkin itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mbak Ervina ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, bagaimana kalau kita tidak hanya itu ya, mungkin secara umum tidak semuanya yang di alam semesta ini kemudian kita tidak boleh merusaknya atau membunuhnya. Ya, misalnya ya yang ditanyakan adalah rumput ya. Kalau rumput itu adalah hal yang mengganggu dari hal yang utama, misalnya kalau yang ditanyakan di kuburan ya, misalnya ini adalah di tanaman ya, misalnya Anda menanam padi, maka bukan berarti kita nggak boleh mencabutnya, boleh, itu bahkan dianjurkan untuk mencabut rumput-rumput yang mengganggu perkembangan pertumbuhan dari padi atau tanaman-tanaman yang lainnya, tidak hanya padi saja, pohon dan sebagainya yang mengganggu maka harus dicabut. Maka itu tidak termasuk bagian dari merusak lingkungan, bukan ya. Termasuk di kuburan, misalnya di kuburan itu banyak rumput mengganggu dan sebagainya, ada ular dan sebagainya, maka boleh-boleh saja kita mencabutnya ya, mencabut rerumputan yang mengganggu di situ. Atau mungkin ada memang di kuburan itu ada tanaman-tanaman yang memang sengaja untuk tanam untuk penghijauan, maka itu yang mungkin tidak dibolehkan untuk ditebang atau dihilangkan ya. Termasuk rumput-rumputan boleh saja dibuang ya. Atau mungkin ada pohon yang sangat besar sekali mengganggu itu ya, dibuang ya, tidak masalah. Jadi bagaimana kita itu menjaga lingkungan ya, termasuk misalnya di kuburan dan sebagainya. Termasuk di sini ini tidak hanya rumputan ya, termasuk hewan. Hewan itu tidak semuanya kita pelihara, bahkan ada hewan-hewan yang boleh dibunuh, bahkan dianjurkan untuk dibunuh. Misalnya hewan cicak, kemudian ada hewan ular yang mengganggu, gitu ya, yang membahayakan ya, kalajengking, kemudian ada tikus, kecoa dan sebagainya. Maka itu adalah hewan-hewan yang justru disunahkan untuk kita bunuh. Bahkan ketika ada cicak itu, ya ada cicak ya, itu ada nilainya ketika kita membaca basmalah kemudian memukul sekali pukul sampai mati gitu ya, itu pahalanya lebih banyak daripada memukul 2 kali, 3 kali. Maka 1 kali langsung mati itu jauh lebih baik daripada 2 kali. Karena apa? Dalam Islam prinsipnya bagaimana memperlakukan hewan dengan baik dan membunuhnya pun dengan cara yang baik. Misalnya menyembelih binatang ternak gitu ya, ya harus diasah pisaunya dengan tajam ya, dengan tajam. Begitu ya. Jadi dibolehkan kita mencabut rumput, membunuh hewan-hewan yang membahayakan yang di rumah Anda, bukan memelihara cicak ya, cicak dipelihara di rumah ya, atau kalajengking dan sebagainya yang membahayakan. Begitu ya. Pertanyaan dari siapa tadi? Tadi Mbak Ervina yang menjawab ya. Ya, sudah. Yang lainnya, sekarang kelas C dulu, kelas B dulu ya. Karena berganti nih, kelas B, nanti sisanya kelas A lagi nanti boleh. Kelas B, silakan. Izin menjawab, Ustadz. Monggo Mbak Gina ya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Deva Aldina, nomor yang 2008010123. Pertanyaannya itu apakah kerusakan alam yang belakangan ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia adalah juga sebagai peringatan dari Allah untuk manusia di muka bumi ini? Jawabannya iya, karena dengan terjadinya bencana alam, biasanya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu, Ustadz. Iya, baik Mbak Gina ya. Iya. Apakah kerusakan alam yang jadi begini ya, ketika ada kerusakan alam, bencana alam ini memang terbagi menjadi dua macam. Ada yang bencana alam itu memang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dan yang kedua, ada juga bencana alam itu yang memang sudah sunatullah. Karena apa? Karena namanya alam ini ternyata juga mengalami siklus bagaimana siklus. Misalnya begini, tanah itu bergerak, gitu ya. Suatu saat mungkin akan terjadi gempa, gitu ya. Ada juga mungkin gunung, gitu ya. Itu biasanya dalam sekian tahun akan mengeluarkan laharnya, ya, dan itu adalah sunatullah sebagai kejadian alam, dan itu adalah wilayah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ada juga bencana-bencana yang memang disebabkan oleh manusia, misalnya manusia itu membuang sampah, kemudian menebang pohon, kemudian mengeruk atau mengeksploitasi alam secara berlebih-lebihan. Nah, ini adalah ulah tangan manusia, ya, bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Kemudian pengeboman ketika di lautan ya, mencari ikan dengan cara dibom, ya, obat-obatan yang terlarang di alam, gitu ya. Maka ini adalah yang bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Atau misalnya juga adanya pandemi corona atau virus-virus yang mungkin manusia lu lalai, gitu ya, ketika melakukan penelitian di laboratorium, akhirnya bocor, atau mungkin justru sebaliknya, misalnya manusia itu menyengaja membuat virus, ya, maka ini adalah bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Dan inilah yang sangat diharamkan dan dilarang oleh agama karena menyebabkan banyak bencana korban manusia, ya. Lalu pertanyaan tadi teman Anda bagaimana nih? Apakah ini termasuk bagian dari peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh jadi. Bencana alam itu terjadi itu tidak menghiraukan mana itu mukmin, kafir, orang yang jahat, orang yang baik, itu kena semuanya itu dampaknya. Ya. Sebagaimana misalnya di mana itu ketika tsunami itu ya, ada tsunami itu ya. Ya, yang namanya musibah itu melanda semua manusia, baik itu mukmin, kafir, semuanya itu terkena semuanya. Berbeda dengan halnya bencana-bencana alam yang dahulu memang Allah mengazabnya pada masa Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, ya, kemudian Nabi Hud, Soleh, itu ya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memilih hamba-hambanya yang beriman untuk diselamatkan. Ya. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan bersama dengan para pengikutnya di kapalnya, ya, dan yang lain itu dimusnahkan semuanya. Kemudian pada masa Nabi Lut alaihissalam itu ya adanya hujan batu, ya, itu kan merusak alam dan lingkungan, gitu ya. Dan Nabi Lut alaihissalam bersama dengan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya, berbeda dengan sekarang ini. Ya, sekarang itu ya ketika bencana alam terjadi ya tidak tidak melihat mana mukmin atau kafir. Adapun tetapi memiliki nilai yang berbeda. Nilai yang berbeda. Boleh jadi itu bencana alam itu datang adalah sebagai azab, boleh jadi itu bagi orang-orang kafir. Boleh jadi itu menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman untuk supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bisa juga itu adalah sebagai rahmat juga, ya. Karena apa? Karena bencana alam itu terjadi, maka
menjadi nilai pahala bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi kembalilah ke individu masing-masing, siapa dia, ya, bagaimana bagaimana dia orang beriman atau tidak gitu intinya ya. Jadi memang boleh jadi yang namanya bencana datang yang Allah Subhanahu wa taala datangkan itu adalah boleh jadi menjadi azab, boleh jadi menjadi rahmat, boleh jadi menjadi peringatan. Ya, mungkin kita istilahkan bagi kita semuanya ketika ada bencana alam di mana-mana itu menjadi peringatan bagi kita mungkin ya. Agar supaya apa? Agar supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bi aidin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, ya di lautan, di daratan oleh ulah tangan manusia. Liyudhiqahum, supaya mereka itu merasakan bagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka itu kembali kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah, mereka melakukan perbaikan, melestarikan lingkungan. Ya, jadi mikir, oh iya ini bencana banjir di Jakarta, gimana caranya? Manusia berpikir bagaimana mengatasi longsor, maka manusia kemudian melakukan perbaikan dengan penanaman pohon, gitu ya, menanam pohon kembali, reboisasi dan sebagainya, ya agar manusia itu kembali lagi memperhatikan alam, bersahabat dengan alam. Ya, karena apa? Ketika manusia bersahabat dengan alam, maka insya Allah alam itu menjadi teman kita. Tapi sebaliknya, kalau kita itu memusuhinya, merusaknya, maka alam itu menjadi bencana bagi kita, menjadi musuh bagi kita. Kita terancam. Anda misalnya tinggal di lereng gunung, di mana di atas itu digunduli pohon-pohonnya ditebangi, maka manusia itu terancam. Manusia itu akan terancam oleh alam. Ya. Begitu ya, Mbak. Siapa yang bertanya tadi? Mbak Deva, ada Mbak Deva? Mudah-mudahan yang bertanya hadir di sini ya. Mbak Deva, maaf. Mbak Deva ada nggak di sini? Halo? Silakan kalau masih ada lagi. Kelompok 3 untuk kelas B. Satu lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya terdengar? Ya, Mbak Tia, silakan Mbak Tia. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Zahra Meidi. Maaf Pak. Dari Asri Wahyuni Nata Wirya, NIM 2008010101. Bertanya bagaimana pendapat kelompok 3 mengenai orang-orang yang seringkali merusak lingkungan dan tidak pernah menyadari bahwa perbuatannya tersebut bisa menjadi suatu malapetaka bagi masyarakat sekitar. Selain menegurnya, apa ada cara lain agar orang tersebut sadar akan pentingnya memelihara lingkungan? Saya Dea Ayu Arianti, NIM 2008010073 izin menjawab. Selain kita menegurnya, kita juga dalam masyarakat itu kan sering ada gotong royong. Nah, mungkin dari gotong royong itu bisa maksudnya tuh bisa menimbulkan rasa kita tuh harus menjaga lingkungan gitu. Lama-lama kita tuh akan terbiasa untuk menjaga lingkungan. Lalu mungkin ada sosialisasi juga bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting. Jika kita tidak menjaga lingkungan kan pasti akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang akibatnya nanti juga untuk kita juga gitu. Bahayanya juga untuk kita. Mungkin jawabannya sekian Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Tia ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak
Wahyuni ya. Ya. Bagaimana mengenai orang yang seringkali merusak lingkungan dan tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut bisa menjadi suatu malapetaka bagi masyarakat. Ya, jadi maka ini pentingnya pendidikan lingkungan ya. Jadi ternyata Islam itu memberikan perhatian yang luar biasa kepada lingkungan. Maka ini dalam Al-Quran itu banyak sekali itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang lingkungan, tentang kebersihan, ya, tentang pemeliharaan lingkungan. Kemudian Allah juga seringkali menamai itu ya, banyak sekali di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan. Ya, misalnya tentang tin, buah tin, tentang negeri, tentang nama-nama binatang, ya. Karena semuanya adalah lingkungan, di sekitar kita itu adalah lingkungan. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang merusak lingkungan di sekitar kita bagaimana ya. Jadi ini memang penting sekali yang namanya pendidikan lingkungan ya kepada masyarakat ya, RT, RW, bahkan keluarga kita itu ya. Jadi bagaimana menyikapinya? Jadi untuk menyikapi orang tersebut memang tidak sekali langsung sadar ya, memang tipe manusia itu beragam macam. Ada yang memang susah dibilangin gitu ya, susah dinasehati sehingga ya mereka melakukan kerusakan lingkungan secara terus-menerus karena mungkin di antara mereka itu punya kepentingan. Misalnya begini ya, mereka itu karena kepentingan perusahaan, pabrik ingin mengambil uangnya gitu ya, secara kasat mata itu mengambil kekayaan alamnya, sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan di sekitar. Ya, maka ini peran penting sekali adalah bagi pemerintah. Peran penting adalah bagi pemerintah, karena kita manusia biasa, manusia rakyat jelata, ketika menasihati mungkin tidak dihiraukan. Tapi kalau misalnya ada pemerintah, kemudian ada hukum ditegakkan untuk pemeliharaan lingkungan, maka ini sangat cocok untuk menasihati mereka dengan adanya hukum yang ditegakkan. Ya, tetapi kalau misalnya tidak ada undang-undangnya atau undang-undangnya dengan uang disogok dan sebagainya, ya susah kita untuk menasihati mereka. Ya, itu kalau kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi alam. Banyak sekali itu. Misalnya mungkin harus diimbangi ya antara pengambilan alam dengan harus diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan. Di samping kita mengambil, kita juga harus menanam misalnya. Kita mengambil pohon, kita harus mengadakan reboisasi. Ya, kita mengambil airnya gitu ya. Di situ ditanami pohon-pohon agar airnya itu tertampung oleh kantong-kantong pohon itu. Karena kalau pohonnya habis ya airnya itu akan hilang dengan segera ketika hujan. Ya, maka terjadilah banjir. Karena tidak masuk ke kantong pohon sehingga banjir di mana-mana ya. Kemudian longsor di mana-mana ya. Karena air itu ya, menurut penelitian itu air dari di bumi ini kadar air itu sama itu ya, mengalami siklus perputaran ya. Siklus perputaran dari laut kemudian menjadi awan, kemudian menjadi air hujan. Itu berputar terus siklus air itu kadarnya itu sama. Ya, berapa liter ya, mungkin triliunan liter atau apa itu ya di muka bumi itu sama itu dari dulu sampai sekarang. Ada yang diminum keluar lagi, ada yang buat mandi keluar lagi ke alam lagi, kembali lagi nanti akan kembali ke alam lagi, nanti dimakan oleh manusia lagi. Itu karena apa? Iya, karena wadahnya, karena kantong-kantong yang harusnya untuk menyimpan air itu tidak ada, maka terjadilah yang namanya ketidakseimbangan alam. Ketidakseimbangan alam. Ya, itu mungkin yang sangat berperan penting adalah dari pihak yang berwajib, pemerintah ya. Kalau kita yang menasehati ya, atau kita melakukan hal yang terkecil adalah ketika kita berada di lingkungan RT itu ya misalnya, maka kita boleh menasehati dengan
mengusulkan supaya ada kerja bakti, memperbaiki saluran air dan sebagainya. Gitu ya, kelas B. Baik, kita pindah kelas C. Silakan kelas C. Izin menjawab, Bapak. Mbak Dewi ya. Ya, saya izin menjawab untuk pertanyaan Muhammad Iqbal Fauzi, NIM 200801014. Bagaimana cara agar pesan-pesan lingkungan ini sampai kepada umat Islam? Nah, saya Deva Nur, NIM 200801036, izin menjawab. Cara agar pesan-pesan tentang lingkungan dalam Al-Quran ini sampai ke umat Islam bisa melalui media dakwah seperti kajian-kajian yang offline maupun online. Nah, bisa juga saat khutbah Jumat karena pada saat itu umat Muslim punya kesadaran untuk menghadiri untuk memenuhi kewajiban agama, jadi akan lebih mudah menyampaikan dan menerimanya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mbak Dewi Fajriah Nur ya. Ya, mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya. Dari kelas B tadi ya, hampir sama. Ya, bagaimana intinya untuk menyadarkan kepada masyarakat terkait dengan, yaitu di pertanyaan adalah terkait dengan kaum muslim itu sendiri. Jadi konsep kebersihan lingkungan sejak dahulu itu ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari kebersihan pribadi, ya, mengenal sabun, siwak, gosok gigi itu ternyata dari Timur Tengah. Ya, yang dulu Barat mungkin belum mengenal yang namanya sikat gigi, mandi, itu ternyata sudah dikenalkan terlebih dahulu oleh kaum muslimin. Ya, dan dakwah yang sangat membekas untuk era sekarang adalah mungkin dakwah dengan akhlak, dakwah dengan menjaga lingkungan. Ya, mungkin betul dengan kajian, belajar kitab dan sebagainya. Tapi ini ada kisah yang sangat luar biasa ini, ya. Kisah tentang kapan mulainya orang Inggris itu masuk Islam. Ternyata dikisahkan dulu itu ada seorang Inggris yang datang kemana itu ke India, ya. Di India itu kan dulu kan mayoritas ada Hindu dan Buddha, ya, banyak Hindu dan Muslim ya, banyak di sana. Itu ada seorang Inggris yang dia itu melihat ada seorang petani, dan orang Inggris ini sedang kehausan, hausnya luar biasa itu ya. Maka kemudian ada petani di situ, maka kemudian orang Inggris datang menemuinya dan di situ membawa botol itu, membawa apa namanya, botol ya, kemudian dikasihkan kepada orang Inggris itu, kemudian minum. Kemudian orang Inggris ini sudah selesai minum, kemudian meninggalkan orang petani tadi. Ternyata ketika habis minum ini, botolnya dibuang, dipecahkan, pokoknya dibuang itu ya, intinya dibuang, dihancurkan atau gimana lah intinya gitu. Ya. Nah ini orang Inggris kemudian penasaran, mengapa sih saya minum, kemudian malah botolnya dibuang dan dipecahkan gitu. Ya. Maka penasaran, dengan penasaran itu kemudian dia ini mencari petani yang lainnya. Maka datang menemui petani yang lain, ya pura-pura kehausan, kemudian minta air dan dikasihkan minuman itu. Ya, dikasihkan minuman. Tetapi yang dilakukan oleh petani ini tidak membuangnya, ya, tidak menghancurkan itu ya, atau memecahkan apa namanya tadi botol tadi. Maka penasaran, ternyata dua petani ini berbeda, yang satu agamanya Hindu, yang satu adalah Muslim. Ya, ternyata dalam konsep Islam itu akhlak sangat diperhatikan sekali. Ya, ternyata dalam ajaran Hindu mungkin dikatakan najis itu ketika minum milik orang lain kemudian dipecahkan sehingga apa namanya menjadi tersinggung atau bagaimana. Tetapi oleh orang Muslim tadi, petani Muslim tadi itu enggak dipecahkan, hanya sekedar dicuci dan sebagainya. Ya, bukan untuk dipecahkan dan sebagainya.
Maka dengan begitu orang Inggris ini tertarik terhadap orang Islam dan akhirnya masuk Islam. Ya. Jadi dakwah dengan akhlak, dakwah dengan bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik yang non Muslim. Ya, maka itu adalah dakwah yang yang baik. Dan mungkin untuk sekarang adalah bagaimana kita ini sebagai seorang muslim itu memperlihatkan rapi, bersih, wangi, itu adalah identik dengan Islam. Ya, kebersihan lingkungan itu sangat identik dengan Islam. Bahkan Rasulullah SAW itu memperhatikan yang terkait hal yang sangat sepele. Misalnya ya, ketika Anda mau ke masjid atau mau melakukan sholat berjamaah atau ke tempat umum, itu Rasulullah SAW itu tidak menganjurkan untuk memakai atau makan makanan yang baunya itu mengganggu orang lain. Makan makanan yang mengganggu orang lain. Misalnya bawang putih, petai, jengkol gitu ya. Anda sholat, di sebelahnya ada orang gitu ya. Maka itu hal itu saja itu diperhatikan ya. Hal yang sangat sepele itu. Agar supaya tidak mengganggu orang lain. Lingkungannya itu tidak terganggu. Lingkungan yang dimaksud sini adalah kita bau, kemudian teman yang lain itu terganggu. Ini hal yang sangat sepele dalam Islam itu pun diperhatikan. Maka bagaimana masjid, musola itu menjadi contoh tempat yang suci, bersih, itu menjadi pandangan tersendiri bagi orang-orang yang non-muslim. Oh, kalau misalnya masjidnya kotor, wah ini berarti Islam jorok. Baunya pesing, ini Islam jorok. Nah, ini menjadi PR bagi kita semuanya agar supaya apa? Menunjukkan Islam adalah menyukai kebersihan, kesucian, wangi dan sebagainya. Ya, maka penting untuk diajarkan mungkin di forum kajian, ya, di forum khutbah atau di RT-an ketika kultum ya. Nah, ini sangat penting sekali. Gitu ya. Silakan yang lainnya. Untuk kelompok 3 kelas C, satu lagi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Diana Fitriani, NIM 20080101137. Saya dari kelompok 3, kelas 2C, izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Rehan Akbar. Pertanyaannya, menurut saya penting daur ulang sampah atau mengurangi sampah untuk menjaga lingkungan sekitar. Jawabannya, menurut kelompok kami, itu mengurangi sampah karena pertanyaannya untuk menjaga lingkungan sekitar. Sedangkan kalau mendaur ulang sampah itu untuk memanfaatkan sampah agar bisa menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Ya, dari siapa nih? Pertanyaannya siapa ya? Pertanyaannya dari Muhammad Rehan Akbar, Pak. Mana ini? Banyak banget ya, jadi bingung nih mencarinya. Muhammad Rehan Akbar. NIM-nya belakangnya, NIM belakang. Oh ini ya. Ya. Lebih penting mana mendaur ulang sampah atau mengurangi sampah gitu ya. Ya, jadi memang kita nggak bisa mungkin lepas dari yang namanya sampah ya. Jadi kita makan pasti ada yang dibuang sampahnya gitu ya. Kita ya hampir semua apa yang kita gunakan, fasilitas makan atau apapun dia mesti mengandung sampah semuanya ya. Lalu bagaimana sih untuk memanfaatkan hal tersebut? Apakah lebih baik mengurangi atau didaur ulang gitu ya? Atau justru memperbanyak sampah? Anda akan tahu ini ya, sampah banyak itu biasanya pas bulan Ramadan, ya enggak? Ya, kalau pas bulan Ramadan itu, ya, luar biasa itu. Ini apa sebabnya ini? Itu karena memperbanyak sampah atau karena semakin banyak yang dikonsumsi maka semakin banyak pula sampah yang dikeluarkan. Maka ini menjadi evaluasi bagi kita
ketika Ramadan datang itu ya, bukanlah berarti kita kemudian balas dendam, habis nggak makan sebanyak-banyaknya, kadang-kadang sampai lebih dibuang. Nah, ini yang sangat tidak dianjurkan ya. Lalu bagaimana nih kita lebih ya, kalau misalnya ini yang saya lihat pernah dapat inspirasi ya dari mana itu, pernah baca intinya gitu ya, baca bahwa yang namanya komputer itu ada yang dibuat dari sampah itu. Komponen kerasnya itu terbuat dari sampah itu ya, dari plastik, dari aqua ya, kemudian diolah dan sebagainya, akhirnya menjadi laptop atau bahan komputer, perangkat kerasnya. Nah, ini adalah sebagai suatu terobosan yang mungkin kita belum bisa ya, bangsa kita itu belum bisa mengelola dengan baik itu ya, sampah yang mungkin sangat mengganggu di wilayah Indonesia, terutama di Jakarta, bingung mau dibuang kemana ini ya. Maka memang kemampuan kita yang masih belum bisa memanfaatkan sampah ya. Maka kalau bisa ya kita daur ulang untuk yang bermanfaat ya. Untuk mengurangi atau memperbanyak sampah itu ya tergantung pemakaiannya. Kalau kita itu memang memproduksi banyak sesuatu, ya sampah semakin banyak. Kalau kita makan sedikit, insya Allah sampahnya banyak. Kalau makan banyak, mesti banyak sampahnya gitu ya. Maka ini nggak bisa menjadi ukuran ya, tidak bisa menjadi ukuran. Tapi bagaimana mengelola sampah itu menjadi hal yang bermanfaat. Ya memang ada sampah-sampah yang memang nggak susah mungkin ya, karena mungkin kita belum memiliki teknologinya. Begitu ya. Silakan kalau ada lagi yang mau dijawab, karena banyak sekali pertanyaannya, kayaknya tidak mungkin semuanya dijawab. Yang belum menjawab, saya beri kesempatan, silakan. Baik kelas A, B, atau C. Ada? Kelas A, B, C. Masih banyak sekali ini pertanyaannya. Ya, baik. Kita di Zoom ini lebih banyak fokusnya di menjawab pertanyaan ya. Coba saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat penting untuk dijawab ya. Jadi manusia itu ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya mungkin banyak sebab ya. Bisa disebabkan karena mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu ya, sehingga mereka tidak bersyukur, tidak ya, namanya kufur kan mengingkari nikmat Allah gitu ya. Jadi memanfaatkan nikmat Allah untuk hal-hal yang tidak baik itu juga termasuk kufur, atau tidak meyakini bahwa apa yang dimilikinya itu dari Allah itu juga termasuk kufur nikmat ya. Maka faktor yang menyebabkan lingkungan salah satunya adalah karena kufur nikmat. Manusia tidak mengetahui hakikat dari nikmat yang diberikan kepadanya, sehingga nikmat itu menjadikan dia itu sebaliknya bukan taat tapi kufur, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ya perlu ada pemahaman, ya perlu ada kajian atau penyadaran kepada mereka. Ya, oke, ada yang mau dijawab Mbak Tia? Mau menjawab lagi? Nah, ini penting juga nih ya. Mengapa dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan harus dikaitkan dengan, nah ini penting nih ya. Jadi pemeliharaan lingkungan itu dari sudut pandang akidah ada, dari sudut pandang etika ada, dari sudut pandang ilmu fikih, Al-Quran, ataupun dari usul fikih juga ada. Mengapa? Begini ya. Jadi dasar normatif pemeliharaan lingkungan menurut perspektif akidah atau usuluddin. Ya, jadi begini, ketika seseorang
meyakini bahwa alam dan lingkungan itu adalah ciptaan Allah, ya, maka itu akan menjadikan dirinya itu sadar bahwa saya harus menjaga lingkungan. Begini misalnya ya, Anda berada di hutan, sekedar iseng-iseng, ya. Kalau orang yang tidak berakidah, mungkin ketika Anda sedang memegang puntung rokok atau memegang korek api, Anda lemparkan saja di situ. Ya, bagi orang yang berakidah itu mungkin hal yang biasa, ya. Tapi bagi orang yang berakidah, maka dia akan takut. Wah iya, ini lingkungan, ya, Allah yang menciptakan. Nggak boleh saya merusaknya, meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan apa? Pemeliharaan lingkungan menurut perspektif akidah. Jadi memang dari sudut pandang akidah, yang namanya lingkungan adalah ciptaan Allah dan kita harus memeliharanya dan kita adalah sebagai khalifah yang harus menjaganya. Ya, ini menurut perspektif akidah dan juga meyakini bahwa kita hidup itu bersama dengan lingkungan. Kita hidup diciptakannya sampai mati pun nanti ada di lingkungan, jasadnya gitu ya. Jadi kita berasal dari lingkungan, ya, kemudian segala hal yang ada di muka bumi ini itu adalah bagian dari kita sebenarnya, ya. Dan juga kita akan kembali kepada lingkungan, akan dimakamkan, dikuburkan. Maka kalau itu menjadi hal yang diyakini oleh kita, maka insya Allah kita akan ramah terhadap lingkungan. Ya, ini menurut perspektif akidah. Dan ternyata yang namanya lingkungan juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana ikan-ikan di lautan, mereka bertasbih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa itu namanya? Pohon-pohon yang daunnya, rantingnya itu bergerak ke kanan ke kiri, itu adalah salah satu dari apa namanya? Tasbihnya alam semesta ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan termasuk burung-burung ya, itu ternyata mereka juga memiliki cara tersendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7, bumi dan semuanya yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ya, tapi tasbihnya bagaimana? Tasbihnya ya Allah yang mengetahuinya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus meyakini bahwa lingkungan ini adalah termasuk bagian dari akidah kita, ya, pemeliharaan lingkungan. Dan juga apa? Dan juga pemeliharaan lingkungan adalah masuk ke dalam perspektif ilmu etika, ya. Ilmu etika, ketika kita akan menyembelih binatang, maka itu ada etikanya. Ketika kita minum, itu ada etikanya, nggak boleh kita meniupnya. Itu adalah cara memperlakukan etika memperlakukan makanan, memperlakukan hewan, bahkan sampai disebutkan diancam orang wanita gitu ya, mengurung kucing yang sampai tidak dikasih makan, dikasih minum sampai mati, itu terancam masuk neraka. Sebaliknya, ada seorang pelacur yang mungkin dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melihat anjing yang sedang ngos-ngosan, nggak bisa minum, mencari air minum susah. Maka kemudian wanita tersebut mengambil sepatunya yang ada lubangnya, diciduk dengan itu, kemudian diminumkan kepada anjing itu, dan oleh karena sebab itu kemudian dia masuk surga. Boleh jadi dia diampuni oleh Allah dan masuk surga. Ini menunjukkan apa? Bahwa Islam itu sangat memperhatikan yang namanya lingkungan dalam perspektif etika, akhlak terhadap lingkungan, ya. Dan juga pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ilmu fikih, ya. Jadi terkait dengan ilmu fikih kan berkaitan dengan hukum haram, wajib, sunnah, mubah, atau makruh, ya. Jadi tidak lepas dari 5 hukum ini. Memperlakukan alam dan lingkungan tidak terlepas dari 5 hukum ini. Memeliharanya berarti wajib. Kemudian menghancurkannya atau merusaknya itu adalah haram. Ya, jadi tidak lepas dari yang 5 ini ya. Kemudian pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu agar supaya
tujuan-tujuan syariat Islam itu tercapai. Makanya di sini ada namanya ad-darurah al-khamsah, yaitu yang disebut dengan kemaslahatan manusia itu ada 5, yang menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga apa tadi, jiwa, nyawa, namanya nyawa ya. Jadi syariat Islam itu diberlakukan kepada manusia adalah agar supaya terpelihara 5 hal ini. Termasuk pemeliharaan lingkungan adalah untuk memelihara 5 ini. Berarti di sini disimpulkan bahwa memelihara lingkungan sama dengan menjaga agama. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Karena kalau kita merusak lingkungan, jiwa kita akan terancam. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Karena ketika kita terancam, ya, maka betapa banyak orang yang kehilangan orang tuanya ketika ada bencana alam dan sebagainya. Maka keturunan kita itu akan terancam, yang akan meneruskan generasi kita. Kemudian juga mungkin keturunan kita nggak bisa menyaksikan apa namanya hewan-hewan yang sekarang mungkin sudah langka gitu ya. Maka menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan kita. Nanti keturunan kita bisa nggak melihat harimau, melihat gajah, bisa nggak? Gitu ya. Maka ini menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan kita. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Misalnya ya, minuman keras itu khamr itu adalah menghilangkan akal. Itu adalah termasuk bagian yang diharamkan. Berarti menjaga lingkungan, menjaga diri adalah bagian dari menjaga akal. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta kita dan seterusnya. Ya, begitu ya. Insya Allah pertemuan kita cukup ya sampai di sini ya semuanya ya. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda baca di on class materi yang sudah saya kirimkan di situ. Ya. Sudah semuanya? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya berikan forum sini. Terakhir. Atau jawaban. Pertanyaan dari teman-teman ada yang mau dijawab, silakan tanya. Sabita mau menjawab? Kayaknya sudah bosan ini. Ya. Ya, ada kuliah nggak selain PAI di sini? Mbak Sabita, ada kuliah nggak? Belum tahu. Kayaknya nggak ada deh, Pak. Iya, ada ya. Ya. Baik, saya mohon untuk memanfaatkan waktunya ya. Kemana ini? Nggak ada acara keluar? Nggak ada acara liburan kemana? Nggak ada. Nggak ada. Di rumah aja. Ya, di rumah saja ya. Isra Mi'raj. Ya, mengingatkan kita lahirnya manusia terbaik di muka bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan Anda bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun memang tidak dianjurkan ya untuk memperingatinya, tapi minimal kita itu mengingat ya akan lahirnya manusia yang menjadi perubahan besar ya bagi manusia sampai hari kiamat adalah Rasulullah SAW. Ya, silakan Anda boleh bepergian ke rumah saudara, keluarga, famili ya untuk mendekatkan persaudaraan. Baik, sudah, terima kasih ya. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaan Anda semuanya di kelas ini. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk bagian khalifah fil ardh yang senantiasa memperhatikan, memelihara, memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Turun Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Tat. baik, untuk mengingatkan tugasnya sudah selesai semua belum? Terakhir tanggal 13 ya. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan Ada yang belum. ada yang belum ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Sebentar lagi untuk Amin. hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Silakan dikumpulkan di PC kelasnya masing-masing. Nanti PC-nya mengirimkan di Google Drive. Gitu ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.